Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kimia dengan dosen pengampu Pak Hafiz Syaifullah SSTMT. Di sini kami akan melaksanakan atau membuat video tugas untuk pengganti ETS Kimia, yaitu di mana kami akan mempresentasikan tentang materi fermentasi tape singkong. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang tentang pembuatan fermentasi tape ini. Apa sih latar belakangnya? Yang pertama adalah fermentasi merupakan proses hidrolisis pati menjadi glukosa, dan juga sebagian glukosa diubah menjadi alkohol. Nah, pastinya kita akan mengetahui tentang perubahan ini apabila kita sudah melaksanakan praktek fermentasi tape. Nah, jadi awal tujuan dari fermentasi tape ini adalah gimana kita akan mengerti dari tape yang begitu keras atau mungkin yang teksturnya padat bisa menjadi lebih lembek dan juga rasanya menjadi lebih masam dan manis. Nah, kemudian proses fermentasi tape ini melibatkan penambahan mikroorganisme untuk membuat singkong menjadi produk yang diinginkan. Mikroorganisme yang biasanya digunakan adalah ragi. Nah, ragi merupakan kekambing atau Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat pati menjadi glukosa dan alkohol. Proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan juga rasanya lebih masam. Hai guys, di sini aku mau melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Apa sih tape itu? Jadi tape merupakan makanan selingan yang cukup populer di Indonesia. Pada dasarnya ada dua tipe tape, yaitu tape ketan dan juga tape singkong. Tape memiliki rasa manis dan sedikit mengandung alkohol, memiliki aroma yang menyengat, bertekstur lunak, dan berair. Sebagai produk makanan, tape cepat rusak karena adanya fermentasi lanjut setelah kondisi optimum fermentasi tercapai, sehingga harus segera dikonsumsi. Makanan ini dibuat dari beras ketan ataupun singkong dengan jamur Entomycopsis fibuligeria, Rhizopus oryzae ataupun Saccharomyces cerevisiae. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yakni kompor, panci, baki plastik, sendok, dan kain perca. Yang kedua ada bahan. Bahan-bahannya yaitu singkong 500 gram, ragi tape, daun pisang, air, dan gula. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama, yakni bagian kulit umbi singkong dikupas lalu dipotong-potong dengan panjang ukuran 10 cm. Selanjutnya, singkong dicuci bersih lalu dikukus hingga matang. Yang kedua, ada singkong diangkat dan didinginkan dengan menatanya pada nampan dan dialasi daun pisang yang digunakan pada atas wadah. Yang ketiga, yakni ragi tape curah yang dibeli di pasar, biasanya dalam butiran besar atau dalam bentuk kepingan. Kemudian ragi tape dipotong menjadi dua bagian, lalu dihaluskan dengan cara memasukkan ke dalam kantong plastik dan dipukul dengan sendok hingga halus. Selanjutnya, ragi halus dibungkus dengan kain perca. Yang keempat, yakni ragi tape ditambahkan gula sedikit agar hasil tape tidak masam. Kemudian campuran ragi ditaburkan secara merata pada singkong dengan cara mengetukkan bungkusan ragi ke seluruh bagian singkong yang telah matang atau dalam kondisi dingin. Dan yang terakhir, yakni singkong yang telah dinokulasi ragi ditutup dengan rapat. Selanjutnya, yang kelima, yakni singkong yang telah dinokulasi ragi ditutup dengan rapat. Selanjutnya, tape diinkubasi pada suhu ruang 2-3 hari. Baik, yang selanjutnya di sini ada hasil percobaan dari praktikum tape singkong. Di sini kami menginkubasi singkong selama 3 hari dan kami mengecek secara berkala setiap harinya, dan didapatkan hasil percobaan di hari pertama dengan jam pengamatan 24 jam setelah inkubasi ragi dengan suhu lingkungan 28 derajat Celcius. Tekstur singkong masih keras, belum menunjukkan tanda-tanda pelunakan. Yang selanjutnya dari warnanya masih putih cerah seperti singkong yang
masih segar. Yang selanjutnya ada aroma singkong mentah yang belum ada aroma fermentasi apapun dari ragi. Yang selanjutnya ada kelembapan permukaan. Untuk kelembapannya masih kering, belum ada tanda-tanda cairan yang ada di sekitar singkong. Yang terakhir ada rasanya masih hambar dan masih keras ketika dikonsumsi. Belum ada rasa manis yang muncul karena aktivitas enzimatik ragi belum signifikan. Lanjut di hari kedua, di sini jam pengamatan setelah 48 jam inkulasi ragi dengan suhu lingkungan masih sama, yaitu 28 derajat Celcius. Dengan tekstur singkong di sini bagian luarnya sudah mulai melunak, tetapi di area bagian dalam ini masih cukup keras karena fermentasinya belum maksimal. Yang selanjutnya di sini ada warna bagian luar singkong mulai berubah sedikit kekuningan karena mendapatkan dari fermentasi faktor ragi tersebut. Yang selanjutnya ada warna. Selanjutnya ada aromanya mulai muncul aroma manis fermentasi yang ringan tetapi masih terkesan lemah karena ragi mulai menghasilkan gas yang memberikan aroma khas tape. Untuk kelembapan permukaan singkong mulai terasa lembab. Terdapat titik-titik air kecil yang muncul di sekitar area permukaan singkong sebagai hasil dari aktivitas fermentasi dari organisme. Yang terakhir ada rasanya di sini sedikit muncul rasa manis di bagian permukaan, namun rasa di bagian dalam masih sama pada hari pertama, yaitu hambar dan keras karena proses hidrolisis pati oleh enzim amilase sudah dimulai mengubah pati menjadi gula sederhana. Baik, yang terakhir di sini ada hari ketiga dari praktikum dan pengamatan kami. Untuk hari ketiga, jam pengamatannya adalah 72 jam setelah inkulasi ragi dengan suhu ruangan masih sama, yaitu 28 derajat Celcius. Untuk tekstur singkong di sini sudah melunak secara menyeluruh, baik dari permukaan hingga bagian dalam singkong. Tekstur sangat lembut dan hampir bisa dihancurkan dengan sedikit tekanan. Bagian dalam juga melunak dengan baik, yang berbeda pada hari kedua yang dimana bagian dalamnya masih sedikit keras. Untuk warnanya di sini sudah berubah secara keseluruhan menjadi kuning cerah, baik di bagian permukaan maupun di bagian dalam dari tape singkong. Untuk aroma manis fermentasi sangat kuat dan khas dengan aroma tape pada umumnya karena dengan bau alkohol ringan akibat fermentasi yang terjadi. Karena ragi menghasilkan aroma khas tape yang semakin jelas, sehingga pada hari ketiga ini bisa didapatkan kalau singkong sudah terfermentasi dengan baik. Yang selanjutnya ada kelembapan permukaan. Permukaannya sudah basah dengan cairan yang tampak di dasar wadah. Cairan ini adalah produk sampingan dari aktivitas fermentasi dan kelembapan yang tinggi oleh ragi. Yang terakhir ada rasa manis dari tape singkong ini cukup kuat. Singkong terasa sangat lembut dan manis di mulut karena alkohol sudah mulai sedikit terasa tapi tidak dominan. Glukosa yang terbentuk sudah maksimal memberikan cita rasa tape yang khas. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan tentang 3 hal yang paling penting dalam pembuatan tape singkong ini. Jadi yang pertama pastinya pemilihan singkong ya. Nah, pemilihan singkong ini juga mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Nah, tape jenis apa sih yang biasanya sering digunakan? Nah, yang sering digunakan adalah jenis jenis singkong mentega. Karena itu paling sering, dan juga kemungkinan hasilnya juga pasti berbeda kalau menggunakan jenis singkong yang berbeda. Kemudian campuran ragi. Nah, kalau pembuatan tape tanpa ragi gimana mau jadi? Maaf ya. Yang selanjutnya adalah tentang campuran ragi. Jadi ragi juga mempengaruhi hasil akhir dari fermentasi. Nah, biasanya ragi yang kita beli itu berbentuk kepingan. Nah, jadi sebelum digunakan itu jangan pakai kepingannya ya. Jadi kita harus menghaluskan terlebih dahulu dengan cara dihancurkan menggunakan sendok. Pokoknya kita harus mengubahnya menjadi butiran. Jadi kemudian sebelum kita mencampurkan dengan singkongnya, kita juga perlu menambahkan gula sedikit kalau ingin rasanya lebih dominan manis gitu. Kemudian yang ketiga adalah hasil akhir. Nah, hasil akhir dari tape itu ditentukan antara komposisi singkong dan juga komposisi dari ragi. Jadi kalau misal tidak seimbang, otomatis ada kegagalan, bisanya dibelah. Kemudian kita berlanjut ke hasil akhir, di mana hasil akhir tape ini juga ditentukan
dengan komposisi antara singkong dan juga ragi. Jadi semisal kalau tidak seimbang, otomatis akan sangat masam, atau mungkin juga tekstur dari singkongnya ini tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi mungkin masih ada tekstur yang keras, tapi sebagian sudah ada yang lembek, dan juga rasanya itu kurang memuaskan. Ya, kemudian hasil dari tape ini juga mempunyai kadar air yang lebih banyak dari sebelum fermentasi. Nah, contohnya dari apa ya? Kalau secara penglihatan kita pastinya, yang pertama, singkong yang sebelum difermentasi pastinya lebih padat dan lebih keras. Nah, tapi setelah kita fermentasi, pastinya singkong ini lebih lembek, kemudian rasanya juga lebih masam dan manis, sehingga menambah nilai jual dari singkong tersebut. Jadi tujuan dari pembuatan tape singkong ini juga pastinya sangat bermanfaat ya. Contohnya di Indonesia ini tujuan dari pembuatan tape singkong ini pastinya untuk menambah nilai jual dari singkong tersebut. Jadi di Indonesia ini kan singkong termasuk salah satu bahan makanan pokok, dan pasti jumlahnya lumayan banyak. Jadi gak mungkin kan kita makan singkong aja, singkong rebus atau singkong goreng, pastinya itu sudah menjadi hal yang membosankan mungkin ya. Terus banyak yang gak suka juga. Nah, alternatifnya adalah dengan pembuatan tape singkong ini, karena singkong yang awalnya tidak memiliki rasa seperti manis atau bagaimanapun, bisa kita ubah menjadi makanan manis. Nah, pastinya juga kita menemukan tape itu di mungkin es campur, terus dan juga ya wes pokoknya. Halo, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang reaksi yang terjadi. Nah, reaksinya bagaimana sih? Nah, jadi proses fermentasi tape singkong adalah proses biokimia saat singkong atau ubi kayu difermentasi oleh ragi. Yes. Ditambah dengan bakteri tertentu, biasanya ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, dan juga bakteri asam laktat. Dalam proses ini, reaksi kimia yang terjadi adalah perubahan gula sederhana atau glukosa menjadi etanol atau alkohol. Molekul-molekul organik karbohidrat seperti glukosa mengalami perubahan melalui reaksi oksidasi reduksi yang didorong oleh enzim dari ragi, sehingga tekstur singkong yang awalnya padat dan juga keras bisa berubah menjadi lebih lembek dan juga rasanya lebih manis dan cenderung masam. Kemudian reaksi yang terjadi itu apa sih? Reaksi yang terjadi adalah Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa proses fermentasi tape ini dapat dilaksanakan atau dapat terfermentasi secara sempurna itu antara 2 sampai 3 hari. Jadi apabila di hari pertama kita mengecek, pasti itu masih teksturnya keras seperti singkong pada umumnya. Kemudian di hari kedua itu sudah mulai lembek di bagian luar, namun di dalamnya masih keras. Dan di hari ketiga kebiasaannya sudah terfermentasi secara sempurna. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam fermentasi ini adalah tidak boleh adanya oksigen yang masuk dalam proses fermentasi. Oleh karena itulah dalam proses fermentasi tape ini perlu ditutup secara rapat. Kemudian lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang terkandung dalam tape, sehingga apabila tape lebih lama disimpan, otomatis kadar alkohol dapat lebih tinggi. Kemudian dalam pembuatan tape raginya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, di mana ragi ini mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat yang dikandung dalam singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang, walaupun tanpa diberi gula dalam proses fermentasinya. Kemudian tape juga memiliki rasa yang cenderung masam ya. Itu karena proses fermentasi. Kemudian kegagalan dalam pembuatan tape bisa dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae ini tidak terpecah secara sempurna. Karena apabila terdapat udara atau oksigen, otomatis ragi tidak dapat memfermentasi tape atau singkong secara sempurna. Gitu. Mungkin cukup sekian dari PPT sekaligus praktikum dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.